Identitas buku. Judul buku: Semantik Pengantar Studi tentang Makna. Pengarang: Dr. Andes Aminuddin, Magister Pendidikan. Penerbit: Sinar Baru Algensindo. Cetakan ketiga. Tebal buku 178 halaman. Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Ini merupakan bagian dari linguistik dan berkaitan dengan komponen makna dalam bahasa. Bahasa awalnya terdiri dari bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada lambang-lambang tertentu. Lambang-lambang ini membentuk sistem dengan tataan dan hubungan tertentu, dan melalui asosiasi ini, lambang-lambang tersebut memiliki makna tertentu. Menurut Aristoteles, sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 Masehi, adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, Aristoteles mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom, serta makna kata yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Plato dalam Cratylus mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu secara implisit mengandung makna-makna tertentu. Kajian semantik memiliki ciri: 1. Semantik masih membahas masalah perubahan makna. Pandangan yang bersifat historis sudah ditinggalkan karena kajian yang dilakukan bersifat deskriptif. 2. Struktur dalam kosakata mendapat perhatian dalam kajian, sehingga dalam Kongres para linguis di Oslo maupun di Cambridge, masalah semantik struktural merupakan salah satu masalah yang hangat dibicarakan. Pengertian bahasa. Batasan pengertian bahasa yang lazim diberikan yaitu bahasa adalah sistem lambang arbitrер yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi beberapa hal yang menarik. Yang dapat disimpulkan dari batasan pengertian itu adalah bahasa merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, bahasa bersifat arbitrer, dan sebagai sistem arbitrer, bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Sistem pada tataran bunyi, misalnya dikaji bidang fonologi, pada tataran kata dikaji bidang morfologi, dan kajian sistem pada tataran kalimat menjadi wilayah sintaksis. Ciri-ciri bahasa. Adapun ciri-ciri bahasa manusia apabila dibandingkan dengan bahasa binatang serta sistem tanda lain, seperti telah diungkapkan antara lain Hockett dan Osgood maupun Bollinger, apabila dikaitkan dengan aspek makna adalah sebagai berikut. 1. Alat fisik yang digunakan bersifat tetap dan memiliki kriteria tertentu. Disebut demikian karena bahasa yang beresensikan bunyi ujaran selalu menggunakan alat ujar sesuai dengan kriteria tertentu. 2. Organisme yang digunakan memiliki hubungan timbal balik. Alat ujaran yang digunakan manusia, baik berjenis kelamin laki-laki, perempuan, ataupun suku dan bangsa yang berlainan, semuanya sama. 3. Menggunakan kriteria pragmatik.
Disebut demikian karena perwujudan bentuk kebahasaan lewat pemakai menggunakan kriteria pemakaian tertentu. 4. Mengandung kriteria semantis. Ciri kriteria itu muncul karena kegiatan berbahasa memiliki fungsi semantis tertentu. 5. Memiliki kriteria sintaksis. Disebut demikian karena kata-kata yang digunakan untuk menjadi suatu kalimat harus disusun sesuai dengan pola kalimat yang telah disepakati. 6. Melibatkan unsur bunyi maupun unsur audiovisual. Disebut demikian karena pemakaian bahasa selain melibatkan media transmisi berupa bunyi, juga melibatkan unsur paralanguage, baik gerak mimik maupun gerak bagian-bagian tubuh. 7. Memiliki kriteria kombinasi dan bersifat produktif. Terdapatnya ciri itu ditandai oleh potensialitas unsur kebahasaan untuk bergabung secara sistematik, yakni hubungan unsur-unsur kebahasaan pada tataran tertentu secara linier maupun hubungan yang bersifat paradigmatis, yaitu hubungan secara asosiatif dari unsur-unsur yang berbeda yang berada dalam struktur sintakmatik dengan unsur lain di luarnya, sehingga saling dapat mengisi dan dipertukarkan. 8. Bersifat arbitrer, karena hubungan antara lambang kebahasaan dengan referen yang dilambangkan hanya berdasarkan kesepakatan dan bukan pada kemampuan lambang itu memberikan kembali realitas luar yang diacuannya. 9. Memiliki ciri prevarikasi, karena bahasa sebagai realitas terpisah dengan dunia luar yang diwakilinya. Setelah muncul dalam pemakaian, isinya bisa benar, bisa tidak. 10. Terbatas dan relatif tetap, yakni dalam hal pola kalimat struktur kata. 11. Mengandung diskontinuitas. Secara paradoksal, selain memiliki kontinuitas, oleh Maillet disebutkan juga mengandung diskontinuitas. 12. Bersifat hierarkis. Bahasa disusun dan dibangun oleh perangkat komponen bunyi, bentuk, kata, kalimat, maupun wacana. 13. Bersifat sistematis dan simultan. Meskipun bahasa merupakan suatu strata yang bertata tingkat tertentu, sehingga komponen-komponennya dapat dianalisis secara terpisah. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut harus dapat secara laras dan simultan. 14. Saling melengkapi dan mengisi. Hochschild dalam hal ini menyebutkan ciri interchangeability dari bahasa, sehingga meskipun bahasa itu memiliki komponen yang terpisah. 15. Informasi kebahasaan dapat disegmentasi, dihubungkan, disatukan, dan diabadikan. 16. Transmisi budaya, yakni bahasa selain dapat digunakan untuk menyampaikan rekaman, unsur, dan nilai kebudayaan saat sekarang, juga dapat digunakan sebagai alat pewaris kebudayaan itu sendiri. 17. Bahasa itu dapat dipelajari, baik bahasa yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan yang terakhir, 18, bahasa itu dalam pemakaian bersifat bidimensional. Disebut demikian karena makna keberadaannya selain ditentukan oleh kehadiran dan hubungan antar lambang kebahasaan itu sendiri, juga ditentukan oleh pemeran serta konteks sosial dan situasional yang melatari. Acuan, lambang, dan konseptualisasi. Bertolak dari uraian tentang makna sebagai unsur dalam sistem tanda, dapat diketahui bahwa terdapat dua unsur dasar dalam sistem tanda yang secara langsung memiliki hubungan dengan makna. Kedua unsur dasar itu adalah signifian, sebagai unsur abstrak yang akhirnya terwujud dalam sin atau lambang, serta signifikantor yang dengan adanya makna dalam lambang itu mampu mengadakan penjulukan, melakukan proses berpikir, dan mengadakan konseptualisasi. Hubungan ketiga unsur dasar
itu digambarkan oleh Ogden dan Richards lewat segitiga dasar yang telah diberikan dalam bukunya The Meaning of Meaning 1923 seperti pada bagian 8. Dari bagian berupa segitiga itu dapat diketahui bahwa pikiran sebagai unsur yang mengadakan signifikasi sehingga menghadirkan makna tertentu, memiliki hubungan langsung dengan referen atau acuan. Gagasan itu pun memiliki hubungan langsung pula dengan simbol atau lambang. Sedangkan antara simbol dengan referen terdapat hubungan tidak langsung karena keduanya memiliki hubungan yang bersifat arbitrer. Dari terdapatnya sifat arbitrer itu akhirnya sebuah acuan yang sama dapat saja dibentuk simbol yang berbeda-beda. Air misalnya dalam bahasa Madura disimbolkan den, dalam bahasa Jawa banyu, dan dalam bahasa Inggris water. Pengertian simbol dalam konsep Ogden dan Richards ialah elemen kebahasaan, baik berupa kata, kalimat, dan sebagainya, yang secara sewenang-wenang mewakili objek dunia luar maupun dunia pengalaman masyarakat pemakaiannya. Sementara gagasan atau referensi ialah hasil konseptualisasi hubungan antara simbol dengan referen yang diacu. Materi yang menonjol pada buku semantik ini adalah tentang strukturalisme dalam hubungan dengan kajian makna. Buku ini membahas sejarah dan konsep-konsep utama dalam pengembangan strukturalisme dalam studi bahasa. Saussure adalah tokoh kunci yang mengembangkan ide-ide strukturalisme dengan pandangan bahasa sebagai sistem struktural yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Konsep dikotomis seperti langue dan parole, signifan dan signifier, serta hubungan antara elemen-elemen bahasa menjadi fokus utama dalam pemikirannya. Pengaruh strukturalisme Saussure juga tercermin dalam aliran Praha yang menekankan analisis pada tataran fungsi dalam elemen bahasa, terutama pada bunyi sebagai unit terkecil yang membawa perbedaan makna. Konsep fungsionalisme yang berhubungan dengan tataran fungsi dalam bahasa telah ada dalam pemikiran Saussure. Namun aliran Praha lebih menekankan pada pendekatan fungsional dengan ciri sistematis, hierarki, dan kemampuan saling tukar dalam bahasa. Selain itu, ide tentang relativitas bahasa yang dikembangkan sebelum Saussure oleh tokoh seperti Humboldt, Sapir-Whorf, dan Carrel menyoroti bahwa bahasa membentuk pandangan masyarakat terhadap dunia. Variasi bahasa dapat menunjukkan referen yang sama dengan makna yang berbeda. Studi Berlin dan Kay menunjukkan bahwa meskipun struktur bunyi bahasa berbeda, konsep acuan warna dalam bahasa-bahasa dapat serupa. Namun, terdapat ekspresi dan makna khusus dalam bahasa yang tidak terlalu dapat diterjemahkan secara langsung antar bahasa. Hal ini menegaskan bahwa bahasa mencerminkan ciri khas serta pandangan hidup suatu masyarakat dengan makna yang tidak hanya referensial tetapi juga konseptual, memiliki dimensi ekstensional dan intensional. Selanjutnya, hal yang menonjol pada buku ini ada kontras, oposisi, dan antonimi. Dalam analisis struktur kosakata, kata-kata tidak hanya menggambarkan hubungan makna sejajar, tetapi juga menunjukkan adanya relasi bertentangan. Relasi ini tidak hanya ditentukan oleh struktur luar kata, tetapi juga oleh abstraksi dan konseptualisasi yang dilakukan oleh para pemakai bahasa. Kedua pendekatan ini selain digunakan untuk menentukan hubungan sejarah seperti dalam kolokasi dan sinonim, juga berlaku untuk menentukan hubungan antar kata yang memiliki relasi bertentangan. Perbedaannya terletak pada tingkat kesamaan atau keberlawanan hubungan. Jika dalam sinonim, kesamaan hubungan relatif sulit ditemukan dalam satu bahasa. Dalam relasi bertentangan, keberlawanan itu lebih mudah diidentifikasi. Seiring
kompleksitas referensi yang diwakili oleh simbol-simbol bahasa. Jenis-jenis hubungan bertentangan antar kata menunjukkan keragaman. Ada hubungan yang bersifat komplementer dan tidak dapat ditarik garis tengah atau disebut oposisi. Contohnya antara pria dan wanita, serta hubungan bertentangan yang dapat ditarik garis tengah atau disebut antonim. Contohnya antara baik dan buruk. Dalam oposisi, tidak umum ditemukan bentuk yang berada di tengah seperti agak pria, tetapi dalam antonim variasi seperti agak baik, cukup baik, atau sangat baik adalah lazim. Kontras adalah istilah yang mencakup baik oposisi maupun antonim. Oposisi dalam kategorisasi gender. Pernyataan pertama menyajikan ide bahwa setiap individu pasti dapat dikategorikan sebagai perempuan atau laki-laki. Oposisi ini terdiri dari 4 pernyataan, yaitu laki-laki adalah bukan wanita adalah laki-laki, wanita adalah bukan laki-laki adalah wanita. Namun, ada pengakuan bahwa individu yang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau wanita sulit ditempatkan dalam oposisi semacam itu. Selanjutnya, kelebihan buku semantik karya Aminuddin. Buku ini mampu mengolah dan memahami paparan kebahasaan, khususnya pada aspek makna. Untuk itulah, setelah pembahasan pengertian semantik, sejarah, dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain di bab pertama, membahas pengertian bahasa dan bahasa sebagai sistem semantik. Selanjutnya, kekurangan buku semantik karya Aminuddin. Kekurangan buku ini terdapat pada bagian belakang. Seharusnya diberi latihan-latihan yang bentuk soal dan perenungan materi, sehingga lebih menekankan pembaca untuk lebih menguasai materi. Lebih baik lagi, pada bagian belakang diberi istilah-istilah semantik yang telah dibahas di halaman depan, untuk memperjelas, mempermudah, dan mengetahui istilah yang belum diketahui oleh pembaca. Selanjutnya, saran untuk pembaca. Pahami dengan baik konsep-konsep dasar dalam studi semantik sebelum melangkah lebih jauh. Ini akan membantu pembaca dalam memahami konsep yang lebih kompleks di kemudian hari. Diskusikan ide-ide atau konsep yang pembaca temui dengan teman atau kelompok studi. Diskusi seperti ini bisa membuka perspektif baru dan membantu pembaca memahami dengan lebih baik.